Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita telah membahas kisah Elia sampai dia membunuh semua para nabi-nabi Baal. Bagaimana kelanjutannya? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi kedepannya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah Elia part 2. Ya Raja, cepat-cepatlah makan dan minum dan segera pulang. Aku mendengar suara hujan yang sangat deras. 3,5 tahun yang lalu, Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan kecuali diperintahkan Elia sendiri. Karena semua Nabi Baal sudah dibunuh dan umat Israel sudah kembali menyembah Tuhan yang benar, Elia memerintahkan hujan turun lagi. Hujan deras akan membuat sungai-sungai sulit diseberangi, akibatnya mereka tidak bisa pulang. Jadi mereka harus cepat-cepat pergi, atau mungkin mereka tidak bisa pulang karena banjir. Elia dikuatkan oleh Tuhan, berlari di depan kuda-kuda sejauh 32 km perjalanan kembali ke istana Ahab. Aku sudah melihat hujan yang dikirimkan Baal, jadi pasti kamu sudah membunuh Elia. Tidak, sayang. Elia ada di luar. Dia berlari di depan keretaku dari Gunung Karmel sampai di sini. Mustahil, tidak ada orang yang bisa lari di depan kereta perang sejauh itu. Di mana nabi-nabi Baal? Kita harus merayakan kedatangan hujan. Aku perintahkan mereka semua dibunuh. Mereka semua pendusta dan penipu. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu bodoh. Seharusnya kamu membunuh Elia. Tetapi Tuhan Elia menjawab dengan api dari surga. Itu mujizat. Imam-imam kita tak berdaya. Umat Israel semua kembali menyembah Yahweh. Tetapi sayangku, apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku takut kepada umat Tuhan Elia. Kamu membunuh imam-imamku. Kamu bodoh. Tidak ada kuasa yang akan bisa melindungi Elia dari kemarahan Baal. Aku akan membunuh Elia karena perbuatannya. Kalau tidak, biarlah dewa-dewa melakukan hal yang sama kepadaku, bahkan lebih parah lagi. Aku harus pergi jauh dari sini. Elia lupa bahwa dia harus percaya kepada Tuhan, jadi melarikan diri karena takut dibunuh Yezebel. Ya Tuhan, aku putus asa, biarlah aku mati sekarang sebelum ditemukan Yezebel. Aku malu pada diriku sendiri. Aku gagal percaya kepada Engkau. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku yang berdosa. Biarlah aku mati saja. Elia melarikan diri selama 40 hari jauh ke dalam padang belantara. Dia menyembunyikan diri di dalam sebuah gua dekat Gunung Sinai, gunung yang sama di mana Musa menerima 10 perintah Tuhan. Di situ Tuhan berfirman kepada Elia, "Elia, mengapa kamu ada di sini? Semua orang sudah mengabaikan firman-Mu kecuali aku. Semua nabimu sudah dibunuh. Hanya aku yang masih menyembah Engkau, dan banyak orang mau membunuh aku. Keluarlah dan naiklah ke atas gunung ini, dan menghadap aku." Sementara Elia berdiri di tempat yang diperintahkan Tuhan, datanglah angin besar sekali, tetapi Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Dan sesudah angin ada gempa, tetapi Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa ada api dari surga. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada Elia bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa daripada Yezebel. Ketika angin, gempa, dan api berhenti, Elia mendengar Tuhan berbicara dengan suara lembut dan tenang. Tuhan bertanya kepada Elia pertanyaan yang sama dengan pertanyaan sebelumnya Elia, "Mengapa kamu ada di sini?" Elia masih belum mengerti maksud Tuhan. Dia masih mengasihi dirinya sendiri. Jadi, dia menjawab sama seperti sebelumnya. "Semua orang sudah mengabaikan firman-Mu kecuali aku. Semua nabimu sudah dibunuh. Hanya aku yang masih menyembah Engkau, dan banyak orang mau membunuh aku. Jika demikian, kembalilah. Kamu kuutus mengurapi Elisa di sana untuk menggantikan kamu sebagai nabiku. Walaupun kamu tidak sadar, ketahuilah bahwa ada 7.000 orang Israel yang baik yang tidak pernah menyembah patung-patung Baal dan tidak pernah mencium kakinya.
Jadi jangan takut karena seluruh keluarga Ahab akan mati. Elia menemukan Elisa sedang membajak ladang dengan kerbau, kemudian mengurapi dia menjadi nabi. Tuhan telah berfirman bahwa kamu akan menjadi nabinya. Aku akan mempersembahkan kerbau-kerbauku kepada Tuhan dan langsung ikut kamu. Di samping istana Ahab ada kebun anggur milik Nabot. Ahab sering melihat kebun anggur itu dari jendelanya dan dia kagum akan keindahannya. Dia ingin memiliki kebun itu. Makin dia memikirkan hal itu, makin dia ingin memiliki kebun anggur milik Nabot itu. Ada perintah Tuhan demikian, jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu, tetapi perintah Yahweh tidak dihormati Ahab. Ahab mempunyai banyak uang, jadi dia pikir dia bisa membeli kebun anggur itu. Juallah kebun anggur ini kepadaku karena ada di samping istanaku, dan aku akan memberikan kebun anggur yang lebih baik kepadamu di tempat yang lain. Tuhan tidak mengizinkan hal seperti itu. Tanah ini sudah dimiliki nenek moyang kami selama 500 tahun. Hukum Tuhan memerintahkan, kami tidak boleh menjual tanah kami kepada orang yang bukan keluarga kami. Ceritakanlah, sayang, mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau sedih? Karena Nabot tidak akan menjual kebun anggurnya kepadaku. Engkau adalah raja. Engkau berkuasa untuk melakukan apa saja yang menyenangkanmu. Jangan membiarkan siapapun menghalangi kesenanganmu. Aku akan mendapatkan kebun anggur itu untukmu. Aku akan membayar kamu lagi ketika tugasmu selesai. Tutup mulut, kalau tidak, kamu akan kuperlakukan sama. Hukum Tuhan demikian, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu dia, betul, dia bilang seharusnya raja mati. Karena raja dikuasai setan-setan, maka dia layak dihukum mati. Mereka membawa Nabot keluar kota dan membunuh dia. Sekarang engkau memiliki kebun anggur itu, sayang, engkau tidak bisa maju kalau tidak dengan cara bengis. Engkau harus berkuasa. Kebun itu indah, aku layak memilikinya, kan? Isabel sudah tahu bahwa Baal, dewanya, tidak bisa melihat, tetapi ada Tuhan di surga yang bisa melihat setiap perbuatan dan tidak pernah melupakannya. Elia, Ahab sudah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Pergilah dan temuilah dia di sana. Sampaikan firmanku kepada dia. Ahab, Tuhan memerintahkan aku untuk memberitahu kamu bahwa kamu sudah membunuh orang yang tidak bersalah dan harta dia sudah kamu ambil. Oleh karena dosamu itu dan dosa-dosamu yang lain, di tempat anjing-anjing menjilati darah Nabot, di situ juga darahmu akan dijilati. Bagaimana kamu bisa mendapatkan aku di sini, hai musuhku? Kamu tidak bisa menyembunyikan diri dari Tuhan. Karena kamu menukar jiwamu dengan harta benda, Tuhan akan mendatangkan retaka kepada keluargamu. Semua anak dan semua saudaramu akan mati, bahkan anak-anak yang kecil. Kamu sudah membuat Tuhan marah. Anjing-anjing akan memakan Isabel dekat tembok rumahmu. Anggota keluargamu yang mati di kota akan dimakan anjing. Jika mereka mati di ladang, akan dimakan burung manyar. Tidak satu pun yang akan dikubur dengan hormat. Inilah firman Tuhan yang pasti akan terjadi. Mohon jangan, aku akan mulai beribadah kepada Yahweh. Semua yang dikatakan Elia sudah terjadi. Jangan-jangan kematianku akan segera terjadi. Sekarang Ahab beribadah kepada Yahweh tetapi tidak dengan tulus hati. Kemudian nabi-nabi Ahab yang palsu menasihatinya untuk menggunakan kekuatan prajurit. Pergilah dan serang musuh-musuhmu di Ramot Gilead, dan Tuhan akan memberikan kemenangan besar kepadamu. Semua nabi setuju akan hal ini. Raja Ahab, Yahweh sudah berfirman kepadaku bahwa kamu akan pergi ke Ramot Gilead dan mati dalam pertempuran. Jangan memperhatikan Mika. Bukan dia saja Nabi Yahweh. Ada 400 nabi seperti aku yang berkata, engkau akan berhasil dan mendapat harta besar di Ramot Gilead. Aku benci Mika. Dia selalu berkata tentang hal-hal yang buruk. Raja Ahab, engkau sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kamu minta nasihat dari nabi palsu yang suka mendapat uang dari nubuatannya. Mereka berdusta. Aku melihat Yahweh duduk di tahtanya dan semua malaikat di surga berdiri di hadapannya. Tuhan berkata, sejak Elia memberitahu Ahab bahwa dia akan mati, dia menjauhkan diri dari hal-hal yang berbahaya. Siapa bisa membujuk Ahab untuk berperang di Ramot Gilead?
Di sana dia akan dibunuh. Ada beberapa usul dari para malaikat yang ada di depan tahta Tuhan. Kemudian salah satu malaikat tampil ke depan dan berkata, "Aku mempunyai ide yang pasti akan berhasil. Aku akan menjadi roh pendusta di mulut semua nabi palsu. Ahab, aku akan mengatakan kepada mereka bahwa Ahab akan menang dalam pertempuran. Ide itu bagus, mereka akan bernubuat bahwa Ahab akan menang, tetapi ketika dia ada dalam pertempuran, aku akan mengatur kematian dia. Maka pergilah. Kamu pikir roh Yahweh sudah meninggalkan aku dan berbicara kepadamu? Lalu apakah yang akan terjadi kepada Raja Ahab? Saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.